Iya. Itu benar-benar aneh. Iya. Ya itu dia. Awalnya kan bilang gila, akhirnya rezeki jadi tergila-gila. Dan alhamdulillah hasilnya Ya pun benar itu Pak, maaf Ustaz. gak bercanda. Aduh, Ya, lanjut soalnya lanjut lagi. Ustaz, Ya. soalnya aneh tuh Ustaz ya. Hmm. Eh, ini mah maaf banget. Hmm. Kayak gini maksudnya, biasanya orang kan nyari subscriber, nyari Hmm. nyari follower atau sensasi kayak gitu tuh biar banyak banyak biar subscribernya naik gitu. Maksudnya saya kira Hmm. kayak gitu si Ya, ya. akun Osal itu dulu teh, wah ini mah nyari-nyari subscriber, saya bilang. Hmm. Ternyata hari berikutnya banyak Ustaz yang testi-testi. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Kahfi, sebentar lagi saya akan telepon yang mana testimoni kali ini ada testimoni yang sangat luar biasa ya sahabatku. Nanti sahabat simak ya dari awal sampai akhir. Untuk semua sahabat Kahfi ya yang belum menekan tombol like, comment, share, dan subscribe silahkan. Dan untuk semua sahabat Kahfi yang mau testimoni atau silaturahmi silahkan. Bisa di nomor telepon 0822 4071 5530. Kita langsung telepon. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ya Pak. apa namanya tuh? Langsung aja ya. Katanya nih Oh iya Pak untuk Ustadz, semua boleh, boleh, sahabat boleh. Kahfi kita ada testimoni. Untuk lebih lanjutnya silahkan aja dulu, panggil AA atau Akang bagaimana nih, silahkan memperkenalkan dulu. Aja Pak Ustadz, udah aja. Ya, Di ya silahkan. sebetulnya Pak Ustadz udah lama, Mm-mm. kejadian itu udah lama. Mm. Mungkin di tahun 2021 kalau nggak salah, soalnya Mm-mm. udah lama lah kejadiannya dari awal usaha gitu ya Pak Ustadz. Ya, ya, ya. Memperkenalkan dulu nih, Disingkat aja tuh Pak Ustadz ya. Gimana Pak Ustadz? memperkenalkan dulu nih dari mana biar tahu nih sahabat Kahfi gitu, silahkan. Oh, ini Pak Ustadz, saya Rizky dari Bandung Pak Ustadz. Jadi dulu tuh langsung aja tuh Pak Ustadz ya, biar Ya, nggak ya, silahkan. muter-muter. Nah, ini sebelum sebelum kejadian bangkrut gitu ya Pak Ustadz ya. Iya, iya. Jadi saya tuh kerja di salah satu perusahaan konstruksi dan pengadaan barang dan jasa sama konstruksi Pak Ustadz. Udah hampir berapa tahun itu dulu tuh Pak Ustadz kerja di bidang ini tuh. Nah, ada jenuh, jadi kejenuhan tersendiri mungkin ya Pak Ustadz, karena dari waktu, dari tekanan pekerjaan, saya tuh memisahkan diri sendiri, jadi buka usaha sendiri di bidang tersebut Pak Ustadz. Iya. Nah, sama teman-teman konsorsium, jadi si modalnya itu urunan gitu Pak Ustadz, urunan konsorsium, sampailah kita buka PT sendiri di tahun 2000, kalau nggak salah 2018 gitu ya. Nah, kejadian puncaknya itu di 2021 nih. Jadi di 2021 itu dengan berjalan terus perusahaan kita sendiri sampai ke titik puncak lah Pak Ustadz, bisa dibilang baru, tapi kita udah punya klien dari perusahaan kita yang dulu Pak Ustadz. Nah, sama teman berempat kita tuh bertim, dapat proyek ini proyek itu sampai ke titik puncaknya di tahun 2021. Nah, adalah kejadian Pak Ustadz, salah satu rekan kita gitu ya Pak Ustadz, tidak amanah gitu Pak Ustadz, jadi dapat pekerjaan terus uangnya diambil gitu Pak Ustadz, pekerjaannya nggak ada, jadi dia tuh masukin proyek gitu Pak Ustadz lah,
si orangnya itu. Kita kan si modalnya itu kan ini apa namanya, modal ada pinjaman, ada yang sengaja nyimpen uang invest gitu. Apalagi nominal si project itu di atas 1 miliar dulu tuh, pusat hampir nyentuh ke angka 2 miliar dulu tuh untuk pengadaan barang bukan konstruksi. Nah kan bingung tuh pusat, ini si orangnya udah nggak ada, kerjaannya nggak ada. Kebetulan saya tuh posisinya di sana sebagai direktur Ustaz, dan teman saya itu marketing lah, maksudnya bisa dibilang marketing, jadi tim lapangannya itu dia gitu Ustaz. Akhirnya si teman yang berdua itu mundur karena tidak mau bertanggung jawab gitu untuk si masalah ini tuh, udah lepas tangan aja lah. Dapatlah saya tuh pesan si imbasnya dari kejadian itu tuh. Saya coba ikhtiar waktu itu tuh pesan, karena ada desakan dari beberapa investor dan pinjaman juga dari bank gitu pesan, untuk untuk menjalani proyek fiktif ini tuh. Nyoba ikhtiar menjual aset, nggak nyampe titik segitu gitu, maksudnya nggak sampai titik piutang saya. Wah pokoknya Pak Ustadz, kalau misalkan ya dibilang Pak Ustadz mah tidur nggak nyenyak, makan nggak enak gitu Pak Ustadz, soalnya hampir tiap hari itu ada tekanan Pak Ustadz. Singkatnya tuh saya tuh berada di titik terendah lah pada hari itu tuh Pak Ustadz. Rumah didatengin, di jalan terus diperhatiin aja, ada yang ngikutin dari tiap investor tuh nyuruh orang Ustadz, buat ngepres untuk pembayaran. Itu hampir terjadi setiap minggu, bahkan ada juga yang tiap hari datang sengaja ngetok. Nah nyoba aja saya tuh pesan jual aset, pinjem lagi gitu ke teman buat memulai usaha, tapi nggak dapet Ustadz. Malah mereka tuh jadi takut untuk membantu saya tuh, jadi karena mungkin keadaannya lagi di bawah, kepercayaannya pun berkurang gitu Pak Ustadz. Bingung lah Pak Ustadz, sampai pada titik saya mau nyerah gitu Ustadz. Ya mau istilahnya mau bunuh diri lah gitu Pak Ustadznya. Soalnya udah mentok Pak Ustadz, umur yang belum nyampe 30, tapi utang udah hampir 1, berapa lah pokoknya Pak Ustadz, gede banget pokoknya. Dan di luar dugaan tuh ternyata orang terdekat saya yang ngelakuin kayak gitu ke saya tuh Pak Ustadz. Nah, sampailah pada waktu itu tuh mulailah Pak Ustadz ikhtiar buminya nggak bisa, saya tuh udah lemah, udah nggak bisa apa-apa, udahlah pasrah gitu Pak Ustadz, karena udah nggak bisa lagi apa yang saya lakuin, udah nggak tahu Pak Ustadz. Uang udah nggak ada, aset udah habis, utang masih gede gitu Pak Ustadz. Berarti totalnya tuh berapa? Totalnya tuh sisa itu dari 1,8 gitu ya, pokoknya sisa udah ngejual aset, udah minjem sama kemarin, udah dibantu sama orang tua, itu sisa 1,3 sekian lah, 1,2 sekian. Pada tahun 2021 itu 1,2 sekian pokoknya. Apalagi waktu itu masih ada pembatasan sosial PSBB kalau nggak salah Ustaz ya. Jadi makin ini Ustaz, makin ruang lingkup saya itu makin nggak bisa kemana-mana gitu Ustaz. Nah, nyobalah Ustaz, ikhtiar buminya udah nggak bisa, kita nyoba ikhtiar langit lah, saya bilang udah mulai harus benar nih, karena waktu itu kan waktu sama jauh Ustaz, jauh dari kata ini ya Ustaz, dari sembahyang terus yang kayak gitu saya mah jauh. Nah, nggak sengaja nih Ustaz, kalau nggak salah tuh saya lagi lihat YouTube waktu ada pengumuman dari pemerintahan bahwa PSBB udah selesai. Nah, di bawahnya itu ada videonya Pak Ustadz. Tiba-tiba ada video Pak Ustadz yang salawat Jibril kalau nggak salah itu bisa ngelunasi utang tanpa bekerja, kalau nggak salah, lupa lah, udah lama itu mah. Itu coba lihat Pak Ustadz. Saya awalnya tuh
saya bahkan ini mah maaf Pak Ustadz. Saya mah sampai nganggap aduh ieu teh gelok itu mencek Sunda apa. Cek saya teh maknya gitunya berbicara Sundanya kok bisa sih dengan sholawat bisa ngelunasin utang gitu Pak Ustadz. Terus juga nggak masuk akal gitu Pak Ustadz. Biasanya kan saya kerjanya fisik gitu Pak Ustadz ya. Fisik jadi apa yang saya kerjain pasti dapat uang. Nah dapatlah video itu saya aneh gitu bilang wah saya bilang ini mah orang gila mungkin atau jadi sensasi kayak gimana banyak aneh. Masa sholawat doang bisa bikin lunas utang gitu Pak Ustadz. Nah udah aja lupa sama video itu tuh Pak Ustadz. Buka YouTube lagi esok harinya Pak Ustadz keluar lagi tuh video-video yang lain tapi bukan channel Ustadz. Coba nonton. Nah, ada titik yang terakhir itu sama udah benar-benar nggak punya uang sampai buat makan, nggak ada karena waktu itu kondisi keluarga juga kan lagi udah baru beres COVID mah, baru mulai mungkinnya usahanya Pak Ustadz. Buka aja video yang Pak Ustadz yang Kafi 82 itu, terus adalah mulai ngebahas sholawat an-nasiyah waktu itu tuh Pak Ustadz. Sholawat 7 kata, tapi jumlahnya belum sampai yang di Ustadz dawamkan. Nah, mulai nih Pak Ustadz mulai ada apa sih? Ada giroh gitu Pak Ustadz, mulai tertarik gitulah buat ngedawamin sholawat gitu. Waktu itu tuh kalau nggak salah hari Selasa saya tuh mulai di 100 kali tuh, waduh benar-benar Pak Ustadz. Beres sholat 20 gitu aja karena mulai dari subuh Pak Ustadz waktu itu udah mulai nggak tidur saya sengaja udah subuh tidur bangun zuhur atau jam 11 baca lagi sholawat terus aja gitu Pak Ustadz. Nah ada yang kecil nih Pak Ustadz, ada keajaiban kecil nih waktu yang masih ngedawamin 100 itu. Jadi kan sering ke masjid terus itu Pak Ustadz. Pulang pergi ke masjid, nggak punya uang Pak Ustadz, nggak punya kerjaan karena banyak orang yang nagih. Makanya saya ke masjid Pak Ustadz karena takut kalau di rumah mah banyak yang gedor gitu ke rumah itu Pak Ustadz. Nah di masjid aja tiba-tiba ada orang tua gitu Pak Ustadz lah ngobrol-ngobrol sama saya. Nah dia tuh mulai nyeritain ini, maksudnya nyeritain kerjaannya. Jadi si bapak ini dulu kerjaan ini gitu. Nyambung lah Ustaz sama kerjaan saya. Nyambung, mulai dekat. Tapi belum ada ini bisnis, belum ada terjalin kerjasama. Cuman aneh Ustaz nih, dijodohin sama Allah tuh pas udah berubah ini ya Ustaz, berubah diri gitu, dijodohinnya sama yang sebidang tapi yang menurut saya jujur gitu Ustaz, terus orangnya alim juga. Nah ya kok bisa sih, saya bilang kemarin nyari itu susah gitu, nyari kerjaan kayak gini itu susah. Nah baru udah deket ngobrol-ngobrol, saya tuh diajak ke rumahnya Pak Ustaz, masih di daerah Bandung. Ya ke rumahnya ngobrol panjang, ternyata si bapak ini tuh butuh orang seperti saya gitu Pak Ustaz, butuh. Jadi nggak ada, dulu tuh pernah ngebangun perusahaan juga, cuman nggak selesai karena orang-orangnya nggak benar. Ketemulah sama saya di masjid, mungkin karena perantara saya sering ke masjid, jadi beliau tuh percaya gitu Pak Ustaz. Nah belum saya pegang tuh perusahaannya karena saya udah bilang ke si bapaknya, udah cerita panjang karena ada utang, ada ini. Ya udah, saya mah pengen beresin dulu ini Pak, belum bisa megang perusahaan baru, saya bilang. Udahlah waktu itu Pak Ustaz. Nah pas terakhir Pak Ustaz lagi tertekan banget ini mau Pak Ustaz ya, singkat cerita aja biar nggak belok-belok ya Pak Ustaz. Yang paling fatal waktu itu ada yang nagih ke rumah sampai orang tua tetangga tuh pada keluar Pak Ustaz, teriak-teriak karena si orang ini tuh yang paling besar gitu Ustaz, dulu nge-invest ke kantor saya. Dia pun tahu si uangnya itu kemana dan sama siapa tahu, cuman saya sebagai
kepala lah kasarnya yang dituakan di perusahaan. Jadi ke saya waktu itu Pak Ustadz, ya udahlah saya take all semua lah untuk piutangnya di rumah. Pokoknya Pak Ustadz itu mah benar-benar bikin sakit hati gitu lah Pak Ustadz ya. Nah di situ mulai saya ada tekad buat selawat 7.000 kali, 4.440 kali, 12.000 kali, mulai itu Pak Ustadz. Nah mulai ada dari sakit hati itu mulai ada keinginan Pak Ustadz buat ngedawamin yang ribuan kali, yang asalnya 100 itu Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz bilang, waktu saya mulai telepon ke Pak Ustadz, mulai minta maaf karena udah anggap gila Pak Ustadz, mulai curhat. Pak Ustadz juga jadi saksi kan waktu itu Pak Ustadz, ada yang transfer ke saya sekian. Nah yang anehnya Pak Ustadz, semalam ini mah saya sengaja nggak tidur. Pertama kan sholat tobat, sholat hajat. Waktu itu saya menambahin sama Yasin Pak Ustadz. Saya sholawat 4.440 kali waktu itu. Ditambahin Yasin Pak Ustadz sampai jam 3 subuh. Dari sudah Isya sampai jam 3 subuh. Kalau nggak salah dari jam 8 sampai jam 3 subuh. Tanggung Pak Ustadz mau istirahat tuh waktu itu. Karena deket subuh, udah nunggu sambil makan, sambil nonton. Pas jam 6:30 kalau nggak salah jam 7, nah ada temen Ustadz tiba-tiba nelfon ke saya tuh, katanya minta ditemenin buat ada kerjaan sama plat merah nih Pak Ustadz. Jadi dikasih dikasih buat ongkos lah operasional. Ya udahlah, karena saya nggak ada kerjaan gitu. Udah mandi jam 8 berangkat. Nah ketemuan tuh di Hotel Ibis Pak Ustadz waktu itu tuh di Kota Bandung. Nah yang saya nyangka ini Pak Ustadz, si A lah ya, kita bilang si A itu dapat kerjaan konstruksi Pak Ustadz di salah satu BUMN lah di Provinsi Jawa Barat gitu maksudnya. Yang nilai pagunya tuh lumayan Pak Ustadz. Cuman si perusahaan yang dia kerja itu nggak bisa gitu Pak Ustadz, si PT-nya itu tidak mumpuni buat si pekerjaan ini tuh. Bilanglah saya tuh ke perusahaan saya yang dulu kerja nih, bukan perusahaan saya yang baru ya, yang dulu kerja. Jadi sebelum buka perusahaan saya kan kerja di konstruksi itu ya. Ternyata mumpuni Pak Ustadz. Ngobrol lah gitu tuh Pak Ustadz bertiga nih, si A, bos saya dulu sama saya Pak Ustadz. Setelah ngobrol di Ibis itu, pertemuan itu, kita pergi ke perusahaan, ternyata oke Pak Ustadz. Yang saya nggak nyangka Pak Ustadz dari semalam itu ya kan, Pak Ustadz sampai nangis sama sakit hati lah ditagih kayak gitu tuh. Jam 2:30 mungkin beres ngobrol di kantor, kita oke semua. Besoknya si plat merah ini, si orang yang ngasih kerjaan ke si A ini ngajak ketemuan lagi Pak Ustadz. Udah, saya bilang udah oke, PT-nya udah oke Pak Ustadz. Percaya nggak, saya dari pekerjaan yang dibangun itu di si A, saya dapat 2% Pak Ustadz. 2%. Kalau dihitung mah dari utang saya 1,2 sekian lah ya. Itu tuh bisa ngelunasin sekitar 1/4 lah Ustadz, si komisinya itu. Sekitar 400-350 lah gitu ya. Betul lah, segituan Ustadz. Itu tuh Ustadz nggak dibayar termin langsung pas si plat merah itu ngasih DP untuk pekerjaan, dipotong langsung ke saya tuh ya. Kaget Ustadz, itu saya sampai benar-benar nggak bisa ngomong. Tapi belum ini ya Ustadz, belum kan Ustadz bilang kalau misalkan dapat uang itu mah kan kesini ya Ustadz harus dijakatin, harus dikeluarin buat kifarat itu Ustadz. Saya belum lakuin karena waktu itu tuh lebih terdesak untuk piutang ya Ustadz. Itu Pak Ustadz, saya sujud syukurnya. Nah, kita loncat lagi Pak Ustadz ya. Dari situ Pak Ustadz, saya hampir tiap minggu, malam minggu mendawamin salawat itu, salawat Anasiyah, salawat Jibril, Yasin. Bahkan setiap sholatnya saya suka baca Yasin pada waktu itu. Nah, ada yang paling aneh Pak Ustadz. Jadi
ada lagi nih jadi yang anehnya itu Ustaz H-1 saya ditagih gitu ya. H+1 saya dapat gitu Ustaz. H-1 ditagih. Yang ini jadi H-1 sebelum punya uang tuh saya terus ditagih Ustaz. Ditagih terus. Pas hari besoknya ada dapat kerjaan gitu ya. Gitu Ustaz nih. Yang anehnya seperti ini. Beres sholat asar Ustaz. Kemarin itu saya ditagih. Pokoknya bisa-bisa ditelepon. Terus dimaki-maki pokoknya ditelepon tuh. Utang itu udah di titik 900 sekian lah utang itu saja. Tersisa gitu. Ada salah satu orang telepon ke saya Pak Ustaz, nomornya nggak dikenal, orangnya pun saya nggak tahu, bahkan saya mah belum pernah nyebar nomor orang yang nggak kenal gitu Pak Ustaz. Iya. Nah, telepon saya katanya Pak ini, oh ya udah benar Pak, ini saya bilang ada keperluan apa Pak Ustaz? Aneh ini seorang ini tuh jadi pemegang apa ya, bisa dibilang acara televisi terbesar di Indonesia. Jadi yang megang merchandise-nya Pak Ustaz. Nah, seorang itu tuh pengadaan barangnya udah dapat sama dia katanya, cuman mau bikin ke saya. Saya bilang, Bapak tahu nomor saya dari siapa? Ada yang ngasih, cuman dia nggak ngasih tahu nomor saya dari siapa. Itu mah Pak Ustadz, Masya Allah ya Pak Ustadz, sore itu dia ngasih desain, ngasih speknya, ngasih kuantitinya, ngasih harga yang saya aneh Pak Ustadz. Kita mah buka-bukaannya para vendor mah udah pada tahu pokoknya Pak Ustadz, vendor pengadaan untuk kaos mah rata-rata kalau pakai combat tuh di harga 40 sampai 50 ribu gimana kuantitinya Pak Ustadz. Saya dapat waktu itu Pak Ustadz kuantiti di atas 10.000 piece, harganya 140.000 sebenarnya. Berapa piece tadi? 70? 10.000. 10.000 piece. Harganya di atas 100, ya bisa dibilang ini mah kualitas premium. Tapi untuk keuntungannya gede banget gitu Pak Ustadz. Waduh, saya kaget Pak. Ini berapa lama? Saya bilang, biasanya kalau untuk yang kayak gitu mah urgent mepet Pak Ustadz. Biasanya gitu ya. Kalau yang udah nggak sabar kayak gini mah biasanya mepet. Waktunya tuh kadang seminggu, kadang 2 minggu gitu ya. Pak Ustadz, saya mah dikasih waktu 1,5 bulan, bayangin. Katanya 21 hari pengerjaan, 1 minggu QC, nah 1 minggu pengiriman, sisanya untuk pembayaran. Waduh, Pak Ustadz itu kaget saya Pak Ustadz, itu tuh udah hampir berapa bulan saya rutin salawat manusia. Berarti kalau dinominalkan kurang lebihnya itu di angka berapa tuh kalau gitunya? Ya untungnya lah gitu ya. Ustadz, keuntungannya waktu itu tuh pokoknya gimana ya Ustadz? Gede lah pokoknya. Ya udah, nggak usah disebutin juga, nggak apa-apa. Intinya itu dia ya, tanpa susah payah, betul-betul ya itu ya, sholawatan. Betul Ustadz. Nah, lunas tuh Ustadz, utang saya tuh dari situ lunas Ustadz. Tapi berjalan gitu, maksudnya ada utang pribadi yang belum terbayar, utang perusahaan segitu tuh Ustadz, 10, sekian deh utang perusahaan. Nah, udah lunas, udah tenang Ustadz, saya tuh berjalan. Tiba-tiba ada utang pribadi yang nominalnya mungkin itu mah 20% dari utang perusahaan lah Ustadz. Karena dulu kan sering tuh Ustadz kalau misalkan teman-teman makan atau misalkan pertemuan, saya mah kan nggak pakainya uang pribadi, nggak pakai uang kantor. Nah, yang terakhir tuh Ustadz yang saya telepon hari Jumat, masih ingat saya Ustadz, hari Jumat 10:30 Ustadz. Ustadz juga pasti ingat, saya tuh nelpon sampai gemeteran kan Ustadz, saya dipanggil. Waktu itu lagi di Jakarta saya, waktu itu kan saya. Itu mah bener-bener pokoknya Ustadz, soalnya yang nelpon ke saya itu istrinya kan waktu itu mau ngelahirin, uangnya saya pinjam, udah lama banget nggak dikembaliin waktu itu Ustadz, karena mungkin kebanyakan utang saya lupa. Terus Pak Ustadz bilang ke saya itu, saya ingat bener kalau nggak salah 700 kali ya Ustadz, tapi harus
sholat tobat, sholat hajat, terus hadiah ke Rasulullah sama Anas bin Malik. Pak Ustadz pasti ingat, saya udah Jumatan, ke Pak Ustadz langsung telepon, saya screenshotin transferannya juga Pak Ustadz, gitu Pak Ustadz, saya sholawatan aja. Aset mau nggak punya, Pak Ustadz, saya cuma punya motor waktu itu teh. Saya tuh di pom bensin aja, ke pom bensin beli bensin. Tiba-tiba teman nelpon, Ustaz. Teman saya nelpon karena tahu mungkinnya yang saya biasa ceria jadi lemes gitu. Lemes. Jadi tiba-tiba dia ngomong apa sih? Kalau masalah keuangan bisa saya bantu katanya, Ustaz. Waduh. Itu bener-bener kaget banget, soalnya saya nggak ngomong punya keperluan. Kan langsung tuh Ustaz, saya kasih tahu, Ustaz saya dikasih segini nih gitu. Karena itu mah bener-bener kagetnya kayak dikasih tahu gitu Ustaz, seorang itu tuh sama Allah bahwa saya lagi butuh bantuan dia. Yang udah lama banget Pak Ustaz, hampir berapa tahun aku nggak nelfon, nggak berhubungan gitu ya. Masya Allah ya, waktu itu nominalnya ya. Aduh Pak Ustaz. Nah, yang anehnya itu yang kemarin yang kaos itu saja, untuk kaos merchandise pokoknya, nggak kaos doang, banyak. Jadi ada tas, ada topi, ada pokoknya banyak ya. Nah, yang saya aneh, Ustaz tuh si orangnya itu udah, ini balik lagi yang tadi ya, yang anehnya pas udah beres kerjaan tuh Ustaz, saya nggak pernah ketemu ini mah, minta dikirim. Dan bahkan dia tuh ngasih uang duluan, Ustaz. DP-nya juga nggak main-main, hampir 40% waktu itu, dia ngasih 40%. Terus saya minta lagi untuk pengerjaan, kasih lagi. Saya karena ngasih sounding video, foto pekerjaan. Dan untuk pengambilan barang pun saya nggak ketemu, Ustaz, sama orangnya. Nggak ketemu, Ustaz. Beres kerjaan, saya hubungi nomornya untuk ya biasanya Ustaz silaturahmi lagi, siapa tahu ada kerja lagi, nggak aktif Ustaz. Itu mah pokoknya pernah salah satu stasiun televisi terbesar aja di Indonesia Ustaz pakai kaos dari saya, merchandise dari saya itu Ustaz. Nah, yang anehnya Ustaz, saya bilang saya mah personal, nggak punya PT, nggak punya CV, pokoknya Ustaz nggak ada badan hukum aja. Waktu itu pun dia bisa langsung percaya. Masya Allah. Gitu. Masya Allah, Ustaz. Itu dia. Itu benar-benar aneh. Ya itu dia. Awalnya kan bilang gila, akhirnya rezeki jadi tergila-gila. Dan alhamdulillah hasilnya pun. Ya benar itu Pak, maaf Ustaz. Enggak bercanda. Lanjut lagi. Ustaz. Soalnya aneh tuh Ustaz ya. Ini maaf banget. Kayak gini maksudnya, biasanya orang kan nyari subscriber, nyari follower atau sensasi kayak gitu tuh biar banyak biar subscribernya naik gitu. Maksudnya saya kira kayak gitu si akun Ustaz itu dulu teh, wah ini mah nyari subscriber, saya bilang. Ternyata hari berikutnya banyak Ustaz yang testi ini sholawat. Itu makanya ya disangkanya settingan gitu ya. Aduh waktu Ustaz, apalagi kalau misalkan jumlah nominal pilkadanya di atas 1 miliar gitu, yang memang nggak mungkin. Ustaz juga sering ngebahas ATM terisi sendiri, masalah ya logiknya tuh Ustaz, saya nggak bisa percaya gitu aja. Makanya dicoba waktu itu, alhamdulillah Ustaz. Banyak keajaiban lah yang di luar akal sehat Ustaz itu. Bahkan si bapak yang dulu nawarin saya pekerjaan di masjid jadi partner saya waktu itu Ustaz, untuk pengadaan yang stasiun televisi ini tuh Ustaz. Itu jadi partner waktu itu, ngebantu, bahkan dia yang ngebantu untuk memudahkan lah gitu ya. Jadi ngebantu pekerjaan karena saya mau Ustaz nggak bawa apa-apa, nggak punya modal. Bahkan untuk itu jadi dia yang bantu gitu Ustaz.
Ya apalagi dalam gampang. keadaan bangkrut kan tidak punya apa-apa gitu kan selain itikad, niat, bismillah dan sholawat gitu ya seperti itu. Betul bahasa bahkan ya saya juga banyak banyak belajar dari Pak Ustadz yang Pak Ustadz bilang kalau misalkan apa sih namanya eh, cobaan itu karena mungkin untuk membersihin diri kita yang dulu untuk ya kasarnya Ya, jadi bukan diambil secara paksa ya, aduh apa sih lupa jadi intinya pembersihan diri kita itu pas ya pas kejadian hari itu 2021 gini Pak Ustadz dulu pernah ngobrol ke saya membersihin karena waktu itu kan belum belum hijrah lah belum ya. belum sholat belajar apa-apa Pak Ustadz bilang Belang bentong ya gitu. pembersihan aja itu mah makanya harus dikifaratin daripada diambil paksa mending dikifaratin kata Pak Ustadz waktu Iya. itu yang saya ingat seperti itu Iya kan Gitu, intinya kan Ustaz. gini yang namanya dosa itu tidak bisa dibeli gitu ya. Gitu. Betul Pak Ustadz. Tapi ketika kita berbuat baik kepada orang banyak, insya Allah doa orang banyak bisa menjadi wasilah menghapus ya dosa-dosa kita. Walau alam ya itu untuk semua dosa kita atau itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Itu cerita yang waktu ada sholawat Anasiah ke Teko itu gimana ceritanya tuh? air. Nah itu mah Pak Ustadz mending mending apa sih mending di sesi selanjutnya soalnya gini Pak Ustadz nih Iya. saya tuh sekarang Pak Ustadz lagi gini juga lagi apa sih lagi ngejar sesuatu gitu Pak Ustadz jadi Pak Ustadz pernah bilang nih apa sih namanya jadi rezeki itu ada dua ada yang dicari ada yang diantar nah saya tuh mau ngebuktiin yang diantar Pak Ustadz Iya. jadi yang tiba-tiba plak gitu Pak Ustadz kan waktu kemarin mah ada ikhtiarnya Iya. jadi saya ngomongin sini gitu ya nah yang sekarang tuh saya pengen apa sih pengen kesannya jadi tiba-tiba aja ada yang nganter uang gitu bukan kerjaan gitu Pak Ustadz Iya, iya. pengennya kayak gitu Wasilah. karena waktu itu Pak Ustadz saya nonton di apa sih di channel Pak Ustadz ada yang tiba-tiba transfer tiap hari Jumat nah saya tuh pengen ngebuktiin itu Pak Ustadz tapi sama diri sendiri Iya, iya. gitu Ya itu dia kan Ustadz. yang namanya rezeki itu ada yang dijemput ada yang diantar ya seperti magnet makanya sholawat Anasiah ini bisa dijadikan juga sebagai sholawat magnet rezeki gitu jadi magnet sholawat karena bisa menarik nih di sekitar nah bagaimana sholawat ini bisa menarik soalnya banyak sekali ya keajaiban seperti Bapak yang di Pontianak itu setiap hari Jumat kata beliau ya cerita cuman sayangnya nggak mau langsung gini mungkin ya karena ada sesuatu yang mungkin karena bapaknya tapi udah memberikan testimoni di itu pun udah alhamdulillah nah, makanya ya Pak tidak ada yang tidak mungkin gitu ya ya contohnya yang kemarin aja ya bayangin aja ya kalau taruhlah itu utangnya ya misalnya sampai 2 miliar lah gitu ya kurang lebihnya sama yang pribadi coba kalau dihitung 2 miliar Ustadz iya makanya tiap hari teh pengen bunuh diri Ustadz itu mah Pak Ustadz oh iya untuk jangka waktu Pak Ustadz ya itu mah kurang dari setahun atau Pak Ustadz iya makanya saya jadi bisa beres kurang dari setahun berarti sebulan itu kurang lebih lah gitu ya 150 juta kita digaji itu gaji apaan kan iya kalau 150 betul itu nah sekarang gini waktu kemarin gitu ya waktu lagi kita kerja gitu ya kan kemana uang itu padahal kan banyak uang miliaran puluhan miliar gitu ya tapi Masya Allah ya itu dia ya namanya juga sering bilang bahwa Robi habli hukma wa al hikmi bisolihin segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya biar apa biar kita itu menjadi orang yang soleh dan soleha nah pasti nih Rizky gitu ya di sini nih banyak sekali orang yang menyepelekan sholawat banyak sekali orang yang ya bisa disebutkan terlilit hutang nih silakan insya Allah nanti di
video berikutnya ya, bisa testimoni lagi. Banyak sebenarnya ceritanya. Nah sekarang siapa tahu ada pesan. Banyak, Ustaz. Iya, ada pesan dan kesannya nih yang mau disampaikan untuk semua sahabat Kahfi gitu ya. Oh iya, gimana ya Ustaz? Paling kalau dari saya untuk para sahabat Kahfi mah jangan lelah untuk bersolawat. Karena saya mah udah terbukti sendiri gitu Ustaz. Banyak khasiatnya yang paling kecil itu Ustaz ketenangan. Jadi saya dapat ketenangan. Nah dari ketenangan itu tuh bisa ngejernihin pikiran untuk berbuat, untuk kembali memulai usaha, kembali lagi menjadi diri yang lebih baik gitu Ustaz. Itu aja sih. Semangat yang penting lagi mah ya. yakin aja Ustaz. Iya. Nah itu dia ilmu oke. Iya betul. Yakin aja. Saya juga di luar ini, Ustaz, di luar Nurul ini mah Ustaz benar-benar kalau dipikir pakai logika mah tuh Ustaz untuk 2 miliar sama pribadi gitu ya Ustaz bisa dihitung hampir 1,8an lebih bahkan. Iya. Alah. Utangnya benar-benar. Sekarang juga sebetulnya masih ada piutang, cuman ya nggak sampai sebesar dulu lah. Cuman ya itu dia Ustaz, masih apa sih, saya pengen yang diantar gitu. Justru sekarang tuh jadi challenge Ustaz. Kalau cerita mah jadi challenge tuh pengen buktiin sendiri nih untuk rezeki yang diantar itu tuh kayak gitu. Saya masih nggak kerja Bos, tapi tenang dapet, jajan dapet, makan bisa. Kalau dulu mah lagi kerja mah boro-boro Bos. Iya. Sekarang nganggur tapi enak. Jadi tersenyum itu tersenyuman ya, bukan tersenyum beneran. Nah itu Bos, sekarang mah tidur mah nyenyak banget Bos. Saya tidur jam 10, bangun tuh jam subuh tuh udah seger. Dulu mah boro-boro Bos, tidur tuh jam. Jadi yang di video saya itu tadinya tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, kebalikan dari itu ya. Betul. Jadi lebih apa sih, lebih enak lah, bernapas juga lebih lega sekarang alhamdulillah. Meskipun masih ada utang ya Bos, tapi nggak se-urgent dulu gitu. Kalau dulu kan dikejar-kejar. Dulu mah sampai genting sekampung mah udah pada tahu saya punya utang itu Bos dulu. Nanti ya untuk katanya yang ada project yang lagi di ada Bismillah ada, gitu kan, itu di season berikutnya nih kita ceritakan. Masya Allah gitu. Itu aja kali Rizky ya yang bisa disampaikan. Boleh Ustaz ya. Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Udah Ustaz, mohon maaf nih berantakan soalnya. Nggak siap-siap dulu pulang dari masjid Ustaz barusan dulu. Iya nggak apa-apa, yang penting kan kita ilmunya walaupun ngalir gitu, tapi kita kan emang seperti ini apa adanya ya gitu. Yang penting keberkahan yang didapatkan Rizky ya untuk semua sahabat Kahfi pun yang lagi punya hutang, banyak hutang, apapun itu hutangnya, mau bank, perorangan, apapun itu segera tertuntaskan. Begitu Rizky ya. Pamit dulu. Oh iya Ustaz ya. Selamat terima kasih saya juga nih ya. Makasih Pak Ustaz. Semoga bermanfaat ya Pak Ustaz. Ya, amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustaz. Ya itulah ya sahabat Kahfi. Mohon maaf nih mic-nya saya pegang ya. Yang bisa disampaikan barusan Masya Allah luar biasa. Sahabat bisa mendengar sendiri keajaiban sholawat yang beliau amalkan, yang mana beliau amalkan saat tadi sholawat Jibril ya, sholawat Anasyah, dan juga mengamalkan Yasin juga. Masya Allah, yang mana gitu ya, sebelumnya beliau tadi sudah mendengarnya, hutangnya sampai mendekati angka 2 miliar, tapi di usia masih muda pada ya sahabat gitu. Alhamdulillah dengan keberkahan sholawat bisa tertuntaskan. Untuk semua sahabat Kahfi, kalau bukan dari sekarang mau kapan lagi? Kalau bukan diri kita mau siapa lagi? Ayo terus semangat untuk bersholawat, karena sholawat akan mendatangkan syafaat. Saya Kahfi 82 pamit. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.